Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis. Juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga ke hilir. Juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang prima sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti mana biasa dan juga kita dilancarkan pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video reaksi dari channel Dine Snorky. Palm oil, make palm oil from scratch with a tip from sweet jelly. Jadi nanti linknya kita sertakan di channel kita, dan bagi teman-teman silakan berkunjung ke channelnya Dine with Snorky dan lakukan like, comment, dan tentu saja share agar semakin banyak follower beliau di channel YouTube-nya sehingga dapat menyemangati beliau untuk membuat video-video baru. Oke sobat, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, baiklah mari sama-sama kita nikmati video cara membuat minyak goreng yang disampaikan oleh Dine with Snorky. Dan nanti kita akan buat reaksi di dalam perjalanan videonya. Berondolan tadi dicuci dengan air yang bersih. Untuk selanjutnya nanti akan direbus. Jadi cuci yang bersih secukupnya, kemudian nanti direbus sampai mendidih dan mungkin nanti sampai matang ya. Ya kita lanjut. Oke, nanti berondolan tadi setelah direbus dia akan melunak. Dan kalau kita tidak yakin bahwa dia telah matang ataupun lunak, karena ini kan air panas ya, jadi kita bisa menggunakan garpu, itu sarannya. Jadi kita bisa mengetahui dari harum dan kemudian dari bentuk berondolan yang direbus tadi itu telah lunak. Itu berarti tandanya sudah matang berondolan tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian berondolan yang telah direbus tadi kemudian didinginkan ataupun langsung ya, sepertinya dia langsung, dan nanti ditumbuk di dalam alu dan lumpang sampai nanti mungkin menjadi fiber ya. Tapi kemungkinan tidak akan pecah kernelnya. Nah, kita teringat di Sumatera Utara biasanya untuk kayak begini kita bikin ada nubi tumbuk ya, ada nubi tumbuk yang makanan khas Sumatera Utara dan itu sangat paten. Ya kita lanjut. Lihat sobat planters, ini ditumbuk benar sampai lumat ya, sampai lumat benar dan sampai terpisah antara daging buah dan kernel. Ya kita lanjut.
Nah, apabila telah lunak tadi dan fiber telah bercerai-berai dengan kernel, maka kemudian diangkat dan dimasukkan ke satu wadah baskom ataupun wadah apa aja, ini kita kurang pasti, tapi sepertinya akan baskom. Dan nanti mungkin akan dilakukan pemisahan selanjutnya antara kernel dengan fiber. Mari kita lanjut. Nah, di sini beliau menyarankan bahwa gunakanlah air hangat-hangat atau suam-suam kuku untuk membasuh antara fiber dengan kernel. Jadi pergunakan air hangat ya, bukan air panas tapi air hangat atau suam-suam kuku. Kita lanjut. Nah, sambil memisahkan antara fiber dengan kernel dan air bilasan tadi, jadi sekalian diperas. Seperti kita meras kelapa ya. Jadi kita peras sehingga nanti air hasil perasan tadilah yang nanti mungkin akan direbus, sementara fiber dan kernel akan dipisah. Mari kita teruskan. Nah, selanjutnya air yang hasil perasan tadi disaring kembali untuk menghindarin fiber-fiber yang serabut-serabut yang halus-halus tadi masuk ke dalam wadah yang mungkin akan dilakukan tindakan lanjutannya. Kita simak terus. Sobat pelintas, tadi setelah diayak dengan saringan yang mungkin agak kasar untuk menyaring serabut-serabut atau fiber-fiber tadi, maka dilakukan penyaringan tahap kedua dengan menggunakan saringan yang lebih halus ya, agar serabut-serabut yang halus tadi dapat tersaring dan tidak masuk ke dalam wadah yang mungkin akan dilakukan tindakan lanjutnya ataupun akan direbus. Ya, kita lanjut. Nah, tadi fiber-fiber tadi masih tetap ditumbuk kembali. Ditumbuk lagi dan dicampurkan dengan air perasan tadi ya. Dicampur dengan air perasan tadi. Ya, kita lanjut. Nah, setelah fiber tadi ditumbuk dan dimasukkan ke dalam air bilasan bekas kernel tadi, kemudian disaring dan kemudian digabungkan dengan perasan yang pertama tadi yang sudah melalui 2 tahap tadi, digabungkan. Dan mungkin untuk langkah selanjutnya kita coba saksikan. Sobat, di sini disampaikan oleh beliau, ditulis di situ bahwa telah direbus
Kemudian ada gumpalan-gumpalan yang ada di atas hasil rebusan tadi kemudian akan dipisah. Dipisah dari air yang mendidih tadi, kemungkinan masih terlihat ada busa-busa yang mungkin tidak mengandung minyak ya, hanya mengandung air, jadi itu dipisahkan. Kita lanjut. Setelah direbus selama 20 menit, oil akan naik ke atas. Nah, disitulah kemudian akan dikutip perlahan-perlahan dikutip dan akan dipisahkan antara air dengan minyak. Karena sifat fisika air BD-nya atau berat jenisnya itu lebih berat sehingga dia akan dibawa dan minyak akan mengapung ke atas. Nah, disitulah dia dikutip. Oke, kita lanjut. Terus dilakukan pengutipan sehingga tinggal mungkin air dan beberapa minyak ya, mungkin yang tidak bisa lagi disaring karena memang diaduk perlahan, dikutip perlahan. Mungkin ada beberapa minyak yang memang tidak menyatu ya, tetapi sulit untuk dikutip, jadi tetap dilakukan. Jadi kita gak usah khawatir katanya ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini sebutkan bahwa jangan dibuang untuk air sisanya tadi. Kita akan pergunakan untuk resep-resep lainnya, disampaikan di sini. Terus kita masih lanjut. Nah, setelah diambil dan dikutip tadi dioleskan satu wadah, kemudian disimpan di lemari pendingin. Jadi di sini hasil daripada ekstraksi tadi, hasil daripada rebusan tadi, setelah dingin disimpan di lemari pendingin. Nah, perhatikan ini, beberapa jam setelah dimasukkan ke dalam mesin pendingin, kemudian oil tadi menjadi padat atau minyak tadi menjadi padat setelah beberapa jam di dalam mesin pendingin ataupun kulkas ya, bahasa kita tuh kulkas atau lemari pendingin, sehingga menjadi padat. Kita lanjut masih. Di sini disampaikan bahwa pisahkanlah air dan minyaknya dari wadah tersebut. Jadi kita dengan cara membelahnya, angkat pelan-pelan, kemudian pisahkan minyak dengan airnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah dipisah tadi, kemudian ditaruhkan dalam satu piring ataupun wadah atau satu bejana, kemudian dicuci dengan air dingin untuk membersihkan mungkin sisa-sisa ada air yang masih melekat di gumpalan minyak yang membeku tadi. Kita lanjut. Nah, selanjutnya minyak yang membeku tadi itu direbus kembali
untuk menghilangkan kadar airnya. Jadi untuk mengurangi kadar air yang ada di minyak tadi, itu direbus lagi walaupun telah di dalam refrigerator atau telah dibekukan di dalam kulkas, kemudian direbus kembali untuk mengangkat atau mengevaporasi daripada air yang ada di minyak tadi. Kita lanjut. Nah, di sini disampaikan oleh beliau bahwa dalam memanaskan minyak tadi pergunakanlah api yang kecil, ya, api yang gede. Jadi api yang kecil. Di sini should be under very low heat. Jadi dengan panas yang sangat rendah. Artinya ya penggunaan apinya itu ya jangan terlalu besar ya. Kita lanjut. Nah, setelah dingin, kemudian siap disimpan di dalam botol. Nah, jadi cukup sederhana prosesnya. Oke, kita lanjut. Oke, sobat Blenders, demikian tadi teknik ataupun tahapan cara membuat minyak goreng yang dilakukan oleh rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita dari Afrika. Cukup sederhana, di atas menanggulangi harga minyak goreng yang saat ini sedang langka dan harga yang cukup tinggi. Jadi kemungkinan tips-tips yang disampaikan oleh channel kita tadi bisa menjadi bahan literasi kita bagaimana kita dalam membuat minyak goreng. Pertama tadi berondolan mungkin kita bisa ambil dari belakang rumah ataupun dari kebun-kebun sekitar, karena di Indonesia ini hampir 20 provinsi itu adalah penghasil CPO. Dicuci bersih, kemudian setelah dicuci direbus berondolan tadi sampai matang dan lunak ya. Setelah lunak, kalau kita tidak yakin dengan tangan karena panas, tadi pergunakan lagi. Setelah itu kemudian ditumbuk dengan menggunakan alu atau lumpang, ditumbuk sampai lembut dan serat ataupun fibernya sampai terpisah daripada kernel. Kemudian diambil fiber tadi, dimasukkan dalam satu wadah dan dicuci dengan air hangat, dicuci, dipisahkan antara fiber dengan kernel, dipisahkan. Kemudian untuk yang kernel dipisahkan dalam satu wadah, kemudian yang fiber kemudian diperas dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama mungkin dengan saringan yang agak kasar. Kemudian tahapan yang kedua adalah saringan yang lebih halus sehingga dapat menyaring fiber ataupun serat-serat daripada berondolan tadi agar tidak masuk ke dalam bejana yang kita kelangkan selanjutnya. Kemudian yang untuk fiber tadi yang masih ada sisa, maksudnya yang kernel tadi yang masih ada sisa-sisa daripada fiber ada tadi, dibilas juga dengan air hangat, kemudian diperas dan dipisahkan kernelnya, dan fiber yang ada tadi disisakan kemudian dimasukkan ke dalam air bekas bilasan fiber kernel tadi, diperas dan digabungkan ke dalam hasil ayakan yang kedua tadi ya, ayakan yang pertama dan yang kedua. Kemudian hasil daripada fiber kernel tadi dipisahkan dan digabungkan kembali dengan adonan yang utama. Setelah itu direbus kira-kira 20 menit, kemudian akan naik minyak-minyaknya dan kemudian kalau ada kotoran-kotoran di atas diambil, ditutup, dan setelah 20 menit kemudian diambillah minyak-minyak yang ada di atas tadi, dikucipin, kemudian dipisahkan ke dalam satu wadah. Begitu terus selanjutnya sampai kita kira minyak dan air itu sudah terpisah dan bisa angkat semua itu minyaknya. Dan airnya kemungkinan tadi disampaikan bahwa Mbak Sunarki Sianorki bahwa tadi hasil rebusan tadi masih bisa dimanfaatkan. Kita belum tahu pada tahap selanjutnya, mungkin nanti kita akan ambil video beliau untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan setelah diangkat kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam mesin penyejuk kulkas atau peti es atau refrigerator, kemudian didiamkan selama beberapa jam
dikeluarkan dari kulkas dan dipecah karena sudah minyaknya tadi sudah padat. Kemudian dipecah dan dicuci dengan air dingin. Selanjutnya direbus kembali untuk mengangkat sisa-sisa air yang ada di minyak tadi. Dan ini dengan api yang cukup kecil. Nah, setelah itu setelah didinginkan dapat dipisahkan ke dalam botol-botol dan itu nanti dikonsumsi untuk rumah tangga maupun dijual dan sebagainya. Oke sobat, demikian tadi dapat kita sampaikan tahap-tahapan langkah yang dilakukan oleh Sianorki untuk membuat minyak goreng dari buah-buahan kelapa sawit. Dan silakan teman-teman untuk berkunjung ke channel beliau, nanti link kita sertakan di bawah di channel kita. Dan bagi teman-teman yang menyukai pada saluran kita, silakan membantu kita untuk like, subscribe, dan share. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.